Selamat siang, saudara. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Ratu Sejati. Anas Urbaningrum, terpidana kasus korupsi proyek Hambalang, bebas dari Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat pada hari ini, Selasa 11 April 2023. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu ditetapkan sebagai tersangka pada 2013 silam. Kebebasan Anas Urbaningrum ini disambut gembira oleh para loyalisnya. Mantan Sekretaris Demokrat Sulawesi Selatan, Andi Irwana Patawari menyebut sambutan gembira termasuk datang dari para alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI se-Indonesia. Ia menyebut rencananya akan ada sekira 500 orang alumni HMI yang bersiap untuk menyambut Anas keluar dari Lapas Sukamiskin. Andi Irwan Patawari juga menuturkan Anas Urbaningrum bukanlah pelaku koruptor, melainkan korban kriminalisasi oleh rezim. Terkait banyaknya loyalis yang akan menyambut kebebasan Anas Urbaningrum, Koordinator Nasional Sahabat Anas, Muhammad Rahmat mengimbau para pendukung yang datang sebaiknya parkir di luar halaman lapas secara paralel. Selain itu, pendukung Anas Urbaningrum yang datang dari timur sebaiknya langsung menuju rumah makan Ponyo. Untuk pendukung Anas wilayah barat juga diimbau sebagian ikut langsung bergabung ke rumah makan Ponyo di Cinunuk, Kabupaten Bandung. Hal ini dilakukan mengingat daya tampung Sukamiskin yang sangat terbatas. Pasca bebas, Anas masih harus melapor ke Balai Pemasyarakatan atau Bapas Bandung. Muhammad Rahmat menambahkan, Anas Urbaningrum mengaku memiliki agenda khusus dengan SBY pasca bebas dari tahanan. Kemudian, saudara, saya mengajak Anda untuk melihat situasi di Lapas Sukamiskin saat ini. Beberapa loyalis Anas Urbaningrum tampak sudah berada di Lapas Sukamiskin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dan mereka kompak mengenakan pakaian serba putih. Kemudian ini adalah panggung atau mimbar yang nantinya akan digunakan oleh Anas Urbaningrum untuk menyampaikan pidato. Jadi agenda untuk Anas Urbaningrum hari ini setelah bebas dari Lapas Sukamiskin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, akan melakukan pidato. Dan kabarnya isi pidato yang disampaikan oleh Anas Urbaningrum hari ini juga akan berisi kejutan. Ini siapa? Iya dong. Nazmi, Ibu coba. Dia di lapas. Nazmi. Aku nggak kasih tahu sih kalau hari ini bebasnya jam 2 siang. Itu pentingnya. Kenapa weh? Kriminalisa. Nah bener deh. Kriminal. Nesbi. Coba. Halo Mas Nasmi. Kabar-kabar ya. Commute kok yang biasa. Enggak, oh maksudnya outputnya isi yang sana. Oh belum. Kira kau rumah. Halo Mas Nasmi.
suara saya kah? Karena saya tidak mendengar suara Mas Nazmi. Oke. Oke, Mas Nazmi, hari ini informasinya masih seputar tentang situasi terkini di Sukamiskin berarti ya, Mas? Mas masih ke mute? Ya, Mbak. Iya. Oke, baiklah. Kalau begitu, kita langsung aja bersama Agak berisik Ratu tadi ya. Gimana? Agak berisik ini, lagi ada nyanyi-nyanyi gitu. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Ini sih nggak kedengeran terlalu berisik sih, Mas. Oh ya udah, syukurlah. Oke. Oke. Bersama Ratu ya, Mas. Baik, saudara, untuk melihat situasi terkini langsung dari Lapas Sukamiskin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, jelang bebasnya Anas Urbaningrum. Saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Jabar. Sudah ada Nazmi di sana. Selamat siang, Nazmi. Bisa disampaikan seperti apa situasi terkini jelang bebasnya Anas Urbaningrum? Silakan, Nazmi. Ya, selamat siang Ratu dan Tribuners dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi Anas Urbaningrum akan segera menghirup udara bebas. Koruptor proyek Hambalang ini direncanakan bakal keluar lapas Sukamiskin sekitar pukul 2 atau pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Menurut pantauan sejak pagi tadi sekitar pukul 9.30, sejumlah pendukung Anas Urbaningrum ini sudah mulai berdatangan ke Lapas Sukamiskin. Sahabat Anas Urbaningrum ini datang menggunakan pakaian putih-putih, beberapa terlihat juga ada yang menggunakan atribut Himpunan Mahasiswa Indonesia atau HMI. Selain itu, spanduk ucapan untuk bebasnya Anas Urbaningrum juga sudah terpasang. Spanduk ini bertuliskan "Selamat datang Mas Anas" dengan menyertakan foto Anas tentunya. Sementara itu untuk atribut lain di sekitaran Sukamiskin ini belum terlihat. Koordinator Nasional Sahabat Anas Urbaningrum, Muhammad Rahmat, mengatakan sejak awal pihaknya akan melakukan pembatasan kepada massa yang akan menjemput Anas secara langsung ke Sukamiskin. Adapun pendukung Anas Urbaningrum yang sudah sampai di Lapas Sukamiskin ini beberapa berasal dari Aceh, Medan, Padang, Batam, kemudian dari daerah timur ada dari Papua, Makassar, Manado, dan Kalimantan. Sahabat Anas Urbaningrum yang datang dari berbagai daerah itu disebutkan mereka sudah berada di Bandung sejak Senin 10 April kemarin. Adapun sejumlah tokoh yang hadir menyambut Anas Urbaningrum, tadi terlihat ada Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ma'mun Murad. Ma'mun mengatakan kedatangannya ke Lapas Sukamiskin ini karena dia memiliki kedekatan dengan Anas semasa menjadi mahasiswa saat menjadi aktivis dulu di kampus. Ma'mun pun sempat menemui Anas Urbaningrum di dalam lapas dan dia mengaku sempat berbincang dengan Anas menjelang kebebasannya siang nanti. Ma'mun Murad menyebut jika ada hal penting yang harus disimak di pidato Anas saat bebas di Lapas Sukamiskin nanti. Namun saat ditanya terkait apa pidato yang akan disampaikan Anas nanti, Ma'mun Murad belum mau membocorkan. Sementara itu selain Ma'mun Murad, nampak juga Ketua Partai Kebangkitan Nusantara Gede Pasek bersama jajarannya, dan informasinya bakal ada juga Saan Mustafa, Ketua DPW Partai Nasdem bersama kader dari partai lain. Sementara itu yang dapat dilaporkan. Adapun kondisi terkini di depan Lapas Sukamiskin ini sedang melakukan nyanyi, kemudian yel-yel penyemangat untuk menyambut Anas Urbaningrum keluar dari Lapas Sukamiskin. Demikian informasi yang dapat dilaporkan, Ratu. Baik, Nazmi, ini terkait dengan kebebasan Anas Urbaningrum hari ini. Dari pihak lapas sendiri, seperti apa persiapannya? Apa yang bisa dipantau dari sana
dari Nazmi terkait dengan persiapan dari Lapas Sukamiskin sendiri. Silakan. Ya, pihak Lapas Sukamiskin sendiri sebenarnya tidak menyiapkan apapun, artinya tidak ada hal yang dipersiapkan secara khusus. Kalapas Sukamiskin Konrad sempat mengatakan bahwa bebasnya Anas ini sama halnya dengan kebebasan warga binaan lainnya begitu. Jadi yang disiapkan saat ini itu murni datang dari para pendukung Anas, termasuk pengeras suara yang disiapkan di depan untuk pidato Anas nanti. Namun untuk menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar lapas, pihak lapas berkoordinasi dengan Polsek dan Polres sekitar Arca Manik untuk memastikan masyarakat yang di luar lapas tidak terganggu, kemudian pendukung Anas yang menjemput ke dalam lapas pun dapat tertib dari awal hingga akhir acara. Demikian Ratu. Untuk penjagaan sendiri di lokasi kejadian apakah cukup ketat atau seperti apa, Nazmi? Mengingat hari ini ada 500 orang loyalis Anas Urbaningrum yang kabarnya berada di Lapas Sukamiskin. Ya, untuk pengamanan dilakukan di luar area luar lapas, artinya di sekitaran Jalan AH Nasution terdapat sejumlah petugas kepolisian untuk melakukan pengaturan arus, kemudian di pintu masuk Lapas Sukamiskin ini hanya dibuka satu di sebelah timur, jadi semua pengunjung atau pendukung Anas Urbaningrum hanya bisa masuk dari pintu sebelah timur, dan itu pun tidak dengan kendaraannya karena saat ini lahan parkir di Lapas Sukamiskin ini sudah penuh, dan kalau untuk masanya sendiri nampaknya belum datang semua karena masih terlihat ada yang terus berdatangan dari luar begitu. Kemudian pengamanan di depan juga hanya dilakukan oleh beberapa anggota polisi dan hanya memastikan yang masuk ke dalam lapas itu hanya orangnya, kendaraannya diparkir di luar. Begitu Ratu. Untuk pihak keluarga Anas Urbaningrum sendiri, apakah juga sudah terlihat begitu di Lapas Sukamiskin untuk menjemput Anas hari ini, Nazmi? Ya, sejak pagi tadi terpantau ada selain sahabat atau pendukung Anas Urbaningrum, ada juga dari keluarga inti. Tadi sempat bertemu dengan Ana Lutfi, dia adalah salah satu dari adik Anas Urbaningrum. Anas Lutfi sendiri mengaku akan langsung menjemput Anas, kemudian dari Lapas Sukamiskin ini agendanya dia bersama keluarga dan pendukung serta sahabat Anas itu akan melakukan buka bersama, kemudian taraweh dan semacam diskusi sebentar di rumah makan di Jalan Cinunuk, Kabupaten Bandung. Setelah itu sekitar jam 9 dia bersama keluarga akan langsung bergeser ke Blitar untuk sungkem atau bertemu dengan ibu dari Anas Urbaningrum. Begitu Ratu. Kemudian Nazmi, ini terkait dengan pidato yang sejak kemarin sudah banyak diperbincangkan juga oleh masyarakat begitu, terkait dengan pidato yang nanti kabarnya akan disampaikan oleh Anas selepas bebas dari Lapas Sukamiskin. Ini apakah sudah ada bocoran mengenai isi dari pidato tersebut yang katanya ini berisi kejutan, Nazmi? Ya, benar sekali bahwa sesaat atau begitu Anas keluar dari Lapas Sukamiskin, Anas akan langsung memberikan sebuah pidato di hadapan para pendukungnya. Namun hingga saat ini terkait isi pidato sendiri dari pihak keluarga, dari adik Anas Urbaningrum, kemudian dari koordinator sahabat Anas juga, ketika ditanyai apa isi dari pidato nanti, sampai saat ini belum mau membocorkan. Mereka meminta agar masyarakat bersabar menunggu saat disampaikan langsung oleh Anas Urbaningrum beberapa saat lagi. Ratu. Terakhir Nazmi, bisa disampaikan mengenai kondisi Anas Urbaningrum sendiri jelang pembebasan hari ini? Ya, kondisi Anas Urbaningrum sendiri dari H-1 kemarin sampai tadi diinformasikan bahwa kondisinya baik-baik saja, kemudian sempat tidak sabar juga menunggu kebebasannya, bahkan dia mengatakan kepada salah satu kerabatnya yang menjenguk ke dalam bahwa rasa-rasanya di sana beberapa jam lagi itu terasa lama gitu, sehingga
Anas merasa bahwa tinggal beberapa jam lagi pun terasa lama gitu menunggu menjelang kebebasannya. Kemudian menurut Kalapas juga bahwa menjelang kebebasannya Anas tidak banyak berubah, artinya dia tetap mengikuti kegiatan pembinaan yang diberikan Lapas Sukamiskin untuk narapidana lainnya. Begitu Ratu. Baik, baik, terima kasih Nazmi atas informasinya. Kami tunggu informasi lanjutan langsung dari Lapas Sukamiskin terkait dengan pidato Anas Urbaningrum hari ini. Terima kasih Nazmi, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, kita dengarkan terlebih dahulu wawancara yang sempat dilakukan oleh wartawan kami dengan adik kandung dari Anas Urbaningrum. Mengupdate penjemputan Mas Anas hari ini seperti apa? Jadi masih terjadwal sesuai dengan jadwal yang kemarin kita rilis ya. Nanti jam 2 sesuai dengan jadwal Mas Anas berada di lapangan parkir ini ya. Lanjut nanti setelah dari sini kita akan buka bersama ya, lanjut dengan sholat taraweh. Selepas sholat taraweh ada diskusi, kita jam 9 lah rombongan meluncur ke Blitar ya. Kalau hari ini yang datang nih dari mana aja nih kira-kira? Dari berbagai unsur ya yang sudah hadir ya, baru sebagian yang hadir, mungkin nanti akan bertambah banyak sekitar jam 1 begitu. Ini yang sudah hadir ada teman-teman adik-adik HMI, ada sahabat AU, ada teman-teman dari beberapa organisasi kemahasiswaan yang lain. Ya. Dan kalau ke abang sendiri, tokoh-tokoh yang ngabarin bakal datang apa aja? Saya tidak hafal yang sudah hadir ya Pak Laksamana Nawawi, ada Prof. Ferdian, ada Prof. Supardi, ada tadi pagi ada Pak Makmun Murad, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nanti akan ada juga menyusul ada Kang Saan Mustafa, ada Depase, ada Rifki dari PDI Perjuangan. Kang Saan nanti kesini juga. Insya Allah. Diperkirakan berarti berapa masa yang update-nya? Sesuai yang saya sampaikan kemarin sekitar 2000-an lah ya. Berarti masih tetap. Berarti kalau diskusi di mana nanti? Nanti diskusinya banyak di sana ya, di tempat di rumah makan Poino di 8 kilo dari di Nunuk. Berarti ini sampai siang terus nyicil berdatangan berarti? Ya, kan memang dari berbagai penjuru kan, jadi tidak berbarengan. Berarti geser ke Blitar jam berapa? Kita jam 9 malam. Bang, satu lagi infonya ada yang diminta langsung standby di Ponyo sana ya? Seperti disebutkan sebelumnya, saudara, sebanyak 500 orang loyalis akan menyambut bebasnya Anas Urbaningrum dari Lapas Sukamiskin Kabupaten Bandung pada hari ini Selasa 11 April 2023. Polsek Arca Manik dibantu Polrestabes Bandung menerjunkan ratusan polisi di sekitar Lapas Sukamiskin jelang bebasnya Anas Urbaningrum. Hal itu untuk mengantisipasi kemacetan dan gangguan ketertiban. Pasalnya, pendukung direncanakan akan menjemput kebebasan Anas Urbaningrum. Selain itu, polisi juga sudah menyiapkan titik parkir kendaraan yang digunakan oleh pendukung Anas Urbaningrum. Kapolsek Arca Manik Kompol Adi Suryanto mengaku sudah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengamankan pendukung Anas Urbaningrum yang akan menjemput ke Lapas Sukamiskin hari ini. Menurutnya, sejauh ini baru HMI saja yang bersurat dan berkoordinasi dengan Polsek untuk penjemputan Anas Urbaningrum di Lapas Sukamiskin. Ade menambahkan sekira 120 personel polisi diturunkan untuk pengondisian lalu lintas di sekitar Lapas Sukamiskin, Kabupaten Bandung, jelang bebasnya Anas Urbaningrum.
Setelah bebas dari Lapas Sukamiskin Bandung pada Selasa 11 April 2023 hari ini, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum akan memberikan kejutan. Kejutan tersebut akan disampaikan dalam pidatonya hari ini. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Nasional Sahabat Anas, Muhammad Rahmat. Isi pidato yang akan disampaikan oleh Anas Urbaningrum disebut tidak berkaitan dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat saat ini, yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Selain akan memberikan kejutan melalui pidatonya, Anas juga dikabarkan memiliki agenda khusus dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Anas Urbaningrum dikabarkan akan keluar dari Lapas Sukamiskin sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemudian acara pelepasan Anas Urbaningrum akan dilakukan oleh Kalapas dan dilanjutkan pidato Anas di hadapan loyalisnya. Halo, selamat siang Tribuners. Saat ini saya sedang ada di Lapas Sukamiskin jelang pembebasan Anas Urbaningrum pada pukul 2 siang nanti. Saat ini tengah dirangkai panggung atau mimbar yang akan dijadikan orasi jelang kebebasannya. Para partisipan dari himpunan mahasiswa HMI setelah datang di Lapas Sukamiskin. Dikatakan sebelumnya pada pukul 12 siang akan banyak partisipan yang hadir. Terlebih Anis sendiri akan bebas pada pukul 2 siang. Yuk mari kita lihat kembali mimbar yang akan dijadikan orasi oleh Anies Baswedan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono nampaknya ogah mengomentari bebasnya mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang akan bebas pada hari ini Selasa 11 April 2023. Dengan nada sinis, AHY menyebut jika hal tersebut bukanlah urusannya. Disinggung kemungkinan akan kembali ke Demokrat setelah bebas, AHY menyarankan agar hal itu ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Seperti diketahui, Saudara Anas Urbaningrum akan dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Sukamiskin Bandung, Jawa Barat pada hari ini, Selasa 11 April 2023. Para pendukung Anas Urbaningrum menjamin akan bersikap tertib saat menjemput terpidana korupsi proyek Hambalang.
Koordinator Nasional Sahabat Anas Urbaningrum Muhammad Rahmat mengatakan sejauh ini pihaknya mencatat ada 16 organisasi masyarakat yang akan menjemput ex-ketua umum Partai Demokrat itu. Rencananya para sahabat Anas Urbaningrum akan mulai mendatangi Lapas Sukamiskin sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat. Diketahui, pembebasan Anas Urbaningrum dari Lapas Sukamiskin akan dilakukan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Adapun dalam acara ini, para sahabat dan loyalis Anas Urbaningrum juga turut melakukan rangkaian kegiatan setelah Anas bebas. Jadi setelah Anas Urbaningrum keluar dari Lapas Sukamiskin sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat, rombongan akan menuju ke sebuah rumah makan yang berada di Cinunuk untuk melakukan buka puasa bersama. Kemudian para rombongan akan menggelar kajian bersama yang dilanjutkan dengan sholat dan juga buka puasa bersama. Setelah seluruh rangkaian penyambutan selesai, Anas Urbaningrum dan juga keluarga dikabarkan akan langsung bertolak menuju ke kampung halaman yang berada di Blitar, Jawa Timur. Haris mana Haris? Ada. Makanya media kurang nggak? Nggak untuk media. Dekatan nggak? Terlalu dekat ya? Terlalu dekat nggak? Oh, mundurin dikit. Agak sini aja. Lagi sibuk-sibuk ini. Adik kandung Anas Urbaningrum, Ana Lutfi, menjelaskan kondisi sang kakak jelang kebebasannya. Ana juga memastikan proses penjemputan sang kakak pada hari ini, Selasa 11 April 2023, sudah siap. Pihaknya juga memastikan kondisi Anas Urbaningrum di dalam Lapas Sukamiskin dalam keadaan sehat dan antusias menyambut kebebasannya hari ini. Agenda yang akan dilakukan oleh Anas Urbaningrum hari ini selepas bebas yakni melakukan pidato singkat di hadapan para pendukungnya, lalu bergeser ke sebuah rumah makan yang berada di Jalan Cinunuk, Kabupaten Bandung untuk melakukan buka bersama serta sholat tarawih berjamaah. Lalu di lokasi tersebut juga akan dilakukan diskusi singkat yang rencananya akan digelar hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kemudian Anas akan langsung bertolak pulang ke kampung halamannya di Blitar, Jawa Timur. Anas sempat menyampaikan keinginannya untuk melakukan sungkem dan meminta doa kepada sang ibu yang berada di Blitar. Anas juga dikabarkan akan singgah beberapa hari di Blitar sebelum kembali melakukan kegiatan di Jakarta. Selain itu, Anas Urbaningrum juga masih harus melakukan wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan atau Bapas. Mengupdate penjemputan Mas Anas hari ini seperti apa? Jadi masih terjadwal sesuai dengan jadwal yang kemarin kita rilis ya. Nanti jam 2 sesuai dengan jadwal Mas Anas berada di lapangan parkir ini ya. Lanjut nanti setelah dari sini kita akan buka bersama ya, lanjut dengan sholat taraweh. Selepas sholat taraweh ada diskusi sekitar jam 9 lah, rombongan meluncur ke Blitar ya. Kalau hari ini yang datang nih dari mana aja nih kira-kira? Dari berbagai unsur ya yang sudah hadir ya, baru sebagian yang hadir. Mungkin nanti akan
tambah banyak sekitar jam 1 begitu. Ini yang sudah hadir ada teman-teman adik-adik HMI, sahabat AU, ada teman-teman dari beberapa organisasi kemahasiswaan yang lain. Ya. Bang, kalau ke abang sendiri, tokoh-tokoh yang ngabarin bakal datang siapa aja? Saya tidak hafal yang sudah hadir, ya Pak Laksamana Rinaldi, ada Prof. Ferdian, ada Prof. Supardi, ada tadi pagi ada Pak Makmun Murad, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nanti akan ada juga menyusul, ada Kang Saan Mustafa, ada Gede Pasek, ada Rifki dari PDI Perjuangan. Kang Saan nanti kesini juga? Insya Allah. Diperkirakan berarti berapa masa yang update-nya? Sesuai yang saya sampaikan kemarin sekitar 2000-an lah ya. Berarti masih tetap. Berarti kalau diskusi di mana nanti? Nanti diskusinya banyak di sana ya, di tempat di rumah makan Ponyo di 8 kilo dari di Nunuk. Berarti ini sampai siang terus nyicil berdatangan berarti ya? Iya, kan memang dari berbagai penjuru kan. Jadi tidak berbarengan. Berarti geser ke Blitar jam berapa? Kita jam 9 malam. Terus satu lagi infonya ada yang diminta langsung standby di Ponyo sana ya? Ya, ada sebagian yang langsung nanti langsung ke tempat buka bersama karena khawatir kena. Halo, selamat siang Tribuners. Saat ini saya sedang ada di Lapas Sukamiskin jelang pembebasan. Setelah menjalani masa tahanan sebagai terpidana kasus korupsi proyek Hambalang di tahun 2013, Anas Urbaningrum hari ini Selasa 11 April 2023 akan bebas. Ia akan bebas dari Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Jelang kebebasannya, Anas Urbaningrum sempat menuliskan sebuah surat yang diunggah di media sosial Twitter melalui adminnya. Unggahan itu diunggah di akun Twitter @AnasUrbaningrum pada Senin 3 April 2023. Dalam surat tersebut, Anas mengatakan waktu berjalan sangat lambat, ya, juga menyinggung masalah takdir, nasib, dan juga nasib manusia. Surat itu kemudian diakhiri dengan tanda tangan dari Anas Urbaningrum. Bebasnya mantan ketua Partai Demokrat tersebut dikabarkan akan disambut meriah oleh para loyalisnya. Salah satunya yakni para alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI se-Indonesia. Hal itu disampaikan oleh mantan Sekretaris Demokrat Sulawesi Selatan, Andi Irwan Patawari. Dikabarkan akan ada kurang lebih 500 orang yang sudah bersiap untuk menyambut Anas bebas dari lapas hari ini. Diketahui hari ini Anas akan bebas segera pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pasca bebas, Anas akan melakukan sejumlah agenda, diantaranya yakni menyampaikan pidato, bertemu dengan SBY, hingga pulang ke kampung halamannya di Blitar, Jawa Timur. Anas Urbaningrum pada pukul 2 siang nanti. Saat ini tengah dirangkai panggung atau mimbar yang akan dijadikan orasi jelang kebebasannya. Para partisipan dari Himpunan Mahasiswa HMI setelah datang di Lapas Sukamiskin.
Setelah bebas dari Lapas Sukamiskin Kabupaten Bandung, Jawa Barat, hari ini Anas Urbaningrum akan melakukan keinginannya. Anas Urbaningrum akan bertolak ke kampung halamannya di Blitar, Jawa Timur dan bertemu dengan sang ibunda. Anas sempat menyampaikan keinginannya untuk sungkem dan meminta doa ke sang ibu pasca bebas dari penjara. Hal itu disampaikan oleh adik kandung Anas, Ana Lutfi. Anas dikabarkan akan mudik melalui jalur darat. Jelang kebebasan Anas, keluarga di Blitar juga telah melangsungkan sejumlah persiapan. Keluarga menyiapkan sejumlah makanan kesukaan terpidana kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang hingga membangun tenda. Pihak keluarga mengklaim tidak ada acara khusus untuk menyambut bebas dan pulangnya Anas Urbaningrum. Tampak saudara tenda didirikan di halaman samping kanan rumah orang tua Anas. Tenda itu dipersiapkan bagi para tamu yang hadir untuk menyambut kedatangan Anas Urbaningrum di rumah orang tuanya. Anas Urbaningrum diagendakan akan bertolak ke Blitar pada malam ini. Ya, baik, selamat siang Tribuners. Ya, saya sekarang berada di rumah orang tua Anas Urbaningrum, terpidana kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang yang akan bebas nanti siang. Ini di rumah orang tuanya di Desa Ngaglik, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Ya, memang direncanakan setelah bebas nanti Anas akan langsung melakukan perjalanan darat menuju ke Blitar, rumah orang tuanya di Blitar. Anas akan sungkem kepada ibundanya Hajah Sriati, terus dilanjut buka bersama dan terawih di kediaman orang tuanya. Setelah itu baru sampai sahur juga. Ya, ini tidak ada aktivitas sebenarnya di rumah orang tua Anas menjelang kebebasan Anas. Hanya memang sudah berdiri tenda ini. Kalau tendanya memang sudah berdiri, tapi untuk aktivitas tidak ada. Jadi keluarga juga kemarin ada yang ke Bandung untuk menjemput Anas, ikut menjemput, dan yang di sini malah sahabat-sahabat Anas yang ada. Tenda-tenda yang untuk acara besok mungkin. Jadi memang tidak ada maksudnya orang sedang sibuk masak atau apa, nggak ada. Hanya tenda yang berdiri. Nah, memang dijadwalkan Anas Urbaningrum setelah bebas, nanti perkiraan bebas sekitar pukul 2 sore langsung dia akan ada acara di sana, terus langsung ke Blitar, perjalanan darat ke Blitar. Dan diperkirakan nyampe Blitar itu besok Rabu sekitar pukul 11, maaf. Nah, ini suasana. Ini sahabat dan dari Polsek Serengat ada ke sini untuk ini besok pun kalau kita dengan jam 11 kan bisa mundur. Iya. ini nggak ada aktivitas. Berarti dari jam 9 harusnya malah maju, Mas. Malah maju. Dari malam ya, dari malam. Iya. Soalnya kalau habis sahur terus nggak segera berangkat, itu bebas murni, Mas. Murni sih.
Saudara, diketahui mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum hari ini bebas dari Lapas Sukamiskin setelah menjalani hukuman selama 8 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Hukuman tersebut diberikan karena Anas terbukti bersalah melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Majelis Hakim menyatakan Anas terbukti ikut mengupayakan pengurusan proyek-proyek pemerintah lainnya dengan pembiayaan APBN yang dikerjakan oleh Permai Group. Anas juga dinyatakan menerima sejumlah pemberian, yakni uang senilai 2,2 miliar rupiah dari Adikarya yang mengerjakan proyek Hambalang, uang senilai 25,3 miliar rupiah dan 36 dolar Amerika Serikat dari Permai Group, serta menerima 30 miliar rupiah dan 5,225 juta dolar Amerika Serikat yang digunakan untuk pelaksanaan pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat. Selain itu, ada pula penerimaan lainnya, yakni mobil Toyota Harrier, Toyota Velfire, dan fasilitas berupa survei pencalonan dari Lingkaran Survei Indonesia sebesar 478,6 juta rupiah pada April hingga Mei 2010. Ia juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Anas membelanjakan uang hasil korupsi untuk membeli tanah dan bangunan. Vonis terhadap Anas kemudian naik tajam pada tingkat kasasi. MA memutuskan Anas dihukum 14 tahun penjara. Vonis itu kemudian dipotong melalui putusan peninjauan kembali atau PK. Ia divonis 8 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan serta uang pengganti senilai 57 miliar rupiah serta 5,2 juta US dollar. Anas Urbaningrum kemudian menjalani hukuman di Lapas Sukamiskin Bandung dan bebas pada hari ini, Selasa 11 April 2023. Ia, Saudara, Anas Urbaningrum, terjerat kasus korupsi dalam mega proyek Hambalang. Dan ia tidak hanya menjadi terpidana sendirian, lantaran kasus ini juga menyeret beberapa nama besar lainnya.
Saudara, diketahui Anas Urbaningrum hari ini dijadwalkan bebas, yakni Selasa 11 April 2023 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saat ini kami masih menunggu saudara keluarnya Anas Urbaningrum dari Lapas Sukamiskin di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kemudian nanti selepas bebas, Anas Urbaningrum juga dikabarkan akan bertolak ke kampung halamannya, yakni di Blitar, Jawa Timur. Untuk melihat seperti apa situasi terkini di Blitar, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Mataraman. Sudah ada Samsul Hadi di sana. Selamat siang, Samsul. Ya, selamat siang, Ratu. Baik, Samsul, ini terkait dengan persiapan di rumah dari Anas Urbaningrum yang berada di Blitar. Seperti apa saat ini? Ya, baik, terima kasih. Tadi siang saya ke rumah orang tua Anas Urbaningrum di Desa Ngaglik, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Jadi di sana memang sudah berdiri tenda hajatan lumayan luas di halaman kanan rumah ibundanya Anas Urbaningrum, dan di bawahnya juga sudah ada kursi, meja, peralatan sound system, terus juga diesel itu sudah ada di sana. Itu rencananya memang digunakan nanti besok perkiraan Anas akan datang di Blitar untuk sungkem. Agenda utamanya sungkem dan minta doa kepada ibundanya Hajah Sriati. Setelah itu dilanjutkan acara ada buka bersama mungkin dengan tetangga sekitar dan teman-teman SMA Anas, dan mungkin juga beberapa sahabat Anas dari luar kota yang ikut hadir. Terus tapi kondisi di suasana di rumah itu malah justru sepi, artinya tidak seperti orang sedang akan menggelar suatu hajatan, tapi sepi, pintu rumah tertutup karena di rumah itu hanya ada Ibu Anas. Ibu Anas juga sudah tua, usia sekitar 78 tahun, serta mungkin adiknya lagi, adik Anas yang analogi ikut ke Bandung untuk melakukan menjemput Anas Urbaningrum, dan satu adiknya lagi itu kayaknya kerja, jadi justru sepi, hanya ada sahabat Anas yang dipasrai untuk menjaga rumah ketika ada tamu, mungkin menjelang kedatangan Anas, mereka yang menemui. Jadi hanya seperti itu suasananya, tidak begitu ramai kalangan keluarga sendiri. Rumah orang tuanya Anas. Itu Atu. Baik, kemudian terkait penjagaan sendiri di Blitar seperti apa, Samsul? Oke, baik. Tadi dari Polsek Serengat, Polres Blitar Kota juga sudah datang ngecek ke lokasi rumah orang tua Anas. Mereka mungkin koordinasi dengan pihak keluarga ya, kayaknya seperti apa nanti kedatangannya Anas Urbaningrum di Blitar. Apakah rombongan itu jumlahnya sampai berapa, terus lewatnya itu lewat mana, jalurnya lewat mana, mungkin dari kepolisian koordinasi untuk mungkin pengamanan atau pengawalan jalur ya, ketika mungkin rombongan banyak berarti perlu ada pengawalan di jalur yang dilewati. Terus kalau di rumah juga acara mendatangkan banyak orang, berarti kan harus ada pengamanan juga dari kepolisian. Tapi tadi koordinasi dengan keluarga, dan keluarga akan menginformasikan lagi karena jadwal yang dari Bandung ke Blitarnya itu kan belum diketahui. Informasinya malam ini langsung perjalanan darat dari Bandung ke Blitar. Seperti itu, Ratu. Baik, berarti masih belum diketahui ya Anas ini akan bertolak ke Blitar dari Bandung pukul berapa, dan juga akan tiba di Blitar ini pukul berapa juga masih belum diketahui, begitu ya? Kalau info awalnya memang malam dari Bandung, dan perkiraannya sampai Blitar sekitar pukul 11, tapi itu kan masih bisa berubah mungkin untuk jadwalnya. Baik, kemudian untuk agenda Anas Urbaningrum di Blitar sendiri, ini kan kabarnya juga Anas akan menetap untuk sementara beberapa hari begitu di Blitar. Ada agenda apa saja? Oke, baik.
Kalau dari informasi dari keluarga, justru agenda utamanya itu hanya sungkem kepada ibunya. Setelah itu langsung itu ada acara buka bersama, tadi buka bersama, sholat taraweh, setelah itu sampai sahur bersama. Terus besoknya Kamis itu rencananya malah Anas langsung balik ke Jakarta, langsung balik ke Jakarta. Nah, sebelum balik ke Jakarta itu dia akan menghadiri acara undangan dari sahabatnya di Blitar yang memberikan santunan pada anak yatim piatu di wilayah Nglegok, Kabupaten Blitar. Jadi kayaknya hanya semalam di Blitar, terus langsung balik. Ya, Ratu. Baik, terima kasih Samsul Hadi atas informasinya. Kami masih menunggu informasi berikutnya terkait kedatangan Anas dan juga acara selanjutnya yakni sungkem yang akan dilakukan oleh Anas Urbaningrum kepada sang ibu. Terima kasih Samsul Hadi, selamat bertugas kembali. Ya, baik Ratu. Saudara ex-Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dijadwalkan bebas hari ini Selasa 11 April 2023. Terpidana kasus korupsi proyek Pusat Pelatihan Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang ini telah menyelesaikan masa tahanannya di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Diketahui Anas Urbaningrum telah menjalani masa tahanan sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 2013. Kasus yang menjeratnya yakni tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait proyek Hambalang dan proyek APBN lainnya. Setelah melalui proses hukum pada 2013 hingga 2014, Anas Urbaningrum mendapat hukuman 8 tahun penjara dan membayar uang pengganti senilai 57,9 miliar rupiah dan 5.261 dolar Amerika Serikat. Anas bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, bahkan sempat menjadi Ketua Umum Pengurus Besar HMI pada kongres yang diadakan di Yogyakarta pada 1997 lalu. Dalam perannya sebagai ketua, Anas berada di tengah pusaran perubahan politik pada reformasi 1998. Pada era itu pula, ia menjadi anggota tim revisi Undang-Undang Politik atau salah satu tuntutan reformasi. Ia pernah mendapatkan penghargaan Bintang Jasa Utama dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 1999. 2 tahun kemudian, ia dipercaya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk menyiapkan pemilu 2004. Namun, pada 8 Juni 2005, Anas mengundurkan diri. Ia memilih bergabung dengan Partai Demokrat yang pada saat itu Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY terpilih sebagai Presiden RI ke-6 dalam Pilpres 2004. Pada pemilu 2009, Anas Urbaningrum pun terpilih menjadi anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur 7. Anas didapuk menjadi Ketua Umum fraksi Partai Demokrat di DPR RI. Ia berhasil menjaga kesolidan seluruh anggota fraksi Partai Demokrat dalam voting kasus Bank Senturi. Menyusul pemilihannya sebagai Ketua Umum Partai, Anas mengundurkan diri dari DPR pada 23 Juli 2010. Di tahun 2010 ini, Anas Urbaningrum mendapat penghargaan sebagai Man of the Year 2010 dengan predikat Guard of Integrity. Anas Urbaningrum kemudian menjadi Ketua Umum Partai Demokrat sejak 23 Mei 2010 hingga menyatakan berhenti pada 23 Februari 2013. Sehari sebelum menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Ketum Partai Demokrat, Anas ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada 22 Februari 2013. Anas diduga telah melakukan gratifikasi dalam proyek Hambalang.
Dalam surat dakwaan, Anas Urbaningrum disebut menerima 2,21 miliar rupiah dari proyek Hambalang. Uang tersebut digunakan untuk membantu pencalonannya sebagai Ketua Umum dalam Kongres Partai Demokrat tahun 2010. Halo, selamat siang. Saat ini saya berada di halaman Lapas Kelas 1 Sukamiskin, Kota Bandung. Menjelang detik-detik kebebasan Anas Urbaningrum, massa dari berbagai kelompok kian berdatang. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kebanyakan dari PMI dan juga Partai Kebangkitan Nusantara. Kepada yang saya hormati senior-senior, Mereka siap menyambut kebebasan Anas Urbaningrum dari Lapas Kelas 1 Sukamiskin yang turut hadir yang rencananya akan keluar dari lapas pukul 14 waktu Indonesia Barat hari ini. Mas Anas Urbaningrum. Sini tampak ada ratusan massa dari berbagai kelompok simpatisan Anas, dari mulai yang mengenakan pakaian putih sampai hijau dan oranye. Kemerdekaan ini bukanlah diberikan. Kemerdekaan ini adalah diperjuangkan. Diperjuangkan melalui proses-proses kebenaran, proses-proses keadilan, dan proses-proses di mana Mas Anas tetap teguh, tetap santun, membalas. Ini tampak massa lainnya memasuki halaman lapas. Kezaliman rezim pada saat itu. Selamat datang senior-senior sahabat Anas Urbaningrum. Saudara, Anas Urbaningrum baru saja keluar dari Lapas Sukamiskin di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dan berikut adalah pidato yang disampaikan oleh Anas Urbaningrum di hadapan para loyalisnya. Ingin menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada Pak Kalapas, Pak Kepala Sekolah, dan seluruh jajaran yang selama ini sudah istilahnya membina, ya Pak ya, membina saya dan kami semua yang ada di dalam sampai pada masing-masing pada titik bebas atau merdeka. Itu satu hal yang tidak mungkin saya lupakan. Yang kedua, terima kasih pada teman-teman, sahabat-sahabat yang hadir. Saya harus menyebut beberapa di antaranya. Sahabat lama saya, Saan Mustafa, tambah glowing hari ini. Kemudian sahabat saya dan adik saya, ini Rifki Karsayuda. Ada adik-adik TBHMI, ada adik-adik Cipayung, dan tentu saja di belakang saya pasti wajahnya sangat dikenal. Ini sahabat saya Gede Pasek Suwardiga dan banyak yang lain. Ada, pokoknya banyak lah. Dari mana saja. Saya sungguh terima kasih karena kehadiran saudara-saudara sekalian di halaman Lapas Sukamiskin ini buat saya bukan memposisikan saudara-saudara saya ini pada tempat di halaman hati saya, tapi semuanya yang hadir di sini maupun yang tidak hadir dengan mengirimkan doa, mengirimkan permohonan kepada Tuhan, mengirimkan harapan, semuanya saya yakin
ada di dalam relung-relung hati saya yang terdalam. Karena di dalam relung hati yang terdalam itulah kita punya ikatan hati, ikatan batin, ikatan rasa, ikatan komitmen, dan merasa bahwa kita ini bukan individu-individu yang bisa berjalan bergerak sendiri-sendiri, tetapi sebagai sebuah jalinan komunitas perjuangan. Yang ketiga, saya terima kasih kepada teman-teman wartawan yang dengan sabar dan agak susah payah berada di tempat ini, karena tempat ini pasti bukan favorit buat para wartawan, tetapi alhamdulillah bisa berkumpul di tempat ini. Yang kedua, selain terima kasih Pak Kalapas, saya ingin menyampaikan permohonan maaf. Halo, selamat siang. Saat ini saya berada di halaman Lapas Kelas 1 Sukamiskin, Kota Bandung, menjelang detik-detik kebebasan Anas Urbaningrum. Masa dari berbagai kelompok yang berdatangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kebanyakan dari PMI dan juga Partai Kebangkitan Nusantara. Mereka siap menyambut kebebasan Anas Urbaningrum dari Lapas Kelas 1 Sukamiskin yang rencananya akan keluar dari lapas pukul 14 waktu Indonesia Barat hari ini. Mas Anas Urbaningrum. Sini tampak ada ratusan massa dari berbagai kelompok simpatisan Anas, dari mulai yang mengenakan pakaian putih sampai hijau dan oranye. Kemerdekaan ini bukanlah diberikan. Kemerdekaan ini adalah diperjuangkan. Diperjuangkan melalui proses-proses kebenaran, proses-proses keadilan, dan proses-proses di mana Mas Anas tetap teguh, tetap santun, membalas. Ini tampak massa lainnya memasuki halaman lapas. Rezim pada saat itu.
Selamat datang senior-senior sahabat Anas Urbaning Room. Dan masa terus berdatangan. Kami keluarga besar HMI Jawa Timur bersepakat dengan seluruh ketua umum cabang se-Jawa Timur untuk menjemput marhaban ya marhaban ya nural aini marhaban jatal husaini marhaban Mohon sekali lagi saudara-saudara sekalian, mohon bersabar. Tampaknya ada aksi saling dorong di sebelah depan sana menjelang detik-detik kebebasan Anas Urbaningrum dari Lapas Kelas 1 Sukamiskin, Kota Bandung. Mohon bersabar. Ya, kepada para sahabat untuk menahan diri, kepada para sahabat untuk menahan diri dan kondusif. Mohon tenang. Sekali lagi berharap kepada kawan-kawan semua, kepada saudara-saudara media untuk tenang. Kita akan mulai sedikit acara pada siang hari ini. Sekali lagi, dan tampaknya ada sedikit kendala di kerumunan bagian depan. Pada siang hari ini untuk tenang. Kita akan memulai acara pada siang hari ini bersama-sama. Setuju? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, hari ini kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Kalapas Sukamiskin kepada Bapak Kunrat Kasmini. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Mohon perhatian sebentar rekan-rekan semua, termasuk rekan-rekan wartawan. Alhamdulillah pada siang ini Pak Anas Urbaningrum bisa bebas dengan program cuti menjelang bebas, yaitu dimana selama 3 bulan Pak Anas nanti wajib lapor ke Bapas. Jadi Pak Anas masih bebas, masih dalam pengawasan, dan mudah-mudahan 3 bulan ke depan Pak Anas bisa bebas dengan murni dan bisa kembali ke keluarganya, berkumpul bahagia bersama keluarga. Terima kasih. Terima kasih sambutan dari Bapak Kalapas Sukamiskin. Selanjutnya dengan tenang bersama-sama kita dengarkan sepatah dua patah kata dari senior kita Bapak Anas Urbaningrum. Hidup Mas Anas! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina
wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan. Halo, selamat siang. Kembali lagi dengan Syarif, kali ini melaporkan dari depan Lapas Sukamiskin di Kota Bandung. Tampak saat ini para simpatisan atau pendukung Anas Urbaningrum yang dijadwalkan bebas hari ini sudah menempati halaman depan Lapas Sukamiskin. Kebanyakan berbaju putih ya di antara mereka ini, dan juga ada penjagaan dari kepolisian. Dan di depan Lapas Sukamiskin ini sekarang terjadi kepadatan lalu lintas yang sangat padat. Ada beberapa ratus meter mungkin ya di depan Lapas Sukamiskin. Mungkin ini bertepatan juga dengan bubaran sekolah di sekitar Lapas Sukamiskin. Yuk kita turun, coba masuk ke dalam Lapas Sukamiskin. Nggak masuk sih, di halamannya aja paling. Karena di sini sudah tampak banyak sekali massa berbaju putih pendukung Anas Urbaningrum yang sebentar lagi bebas, dan dijadwalkan bebasnya pukul 14 waktu Indonesia Barat. Cuaca saat ini berawan, semoga saja tidak ada kendala cuaca jelang ke pembebasan ini. Tampak juga anggota kepolisian dan media sudah siap menyambut kebebasan Anas Urbaningrum. Oke, sekian dulu, kita masuk dulu. Terima kasih. Oh ini ada bendera HMI di depan lapas. Lucu ya. Oke, sekian. Assalamualaikum. Ya baik, selamat pagi Tribuners. Jadi saya sekarang berada di rumah orang tua Anas Urbaningrum, yaitu di Desa Ngaglik, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Ya seperti diketahui, Anas Urbaningrum yaitu mantan ketum Demokrat rencananya akan bebas dari penjara pada tanggal 11 April. Jadi awalnya tanggal 10, ternyata tadi saya ngobrol dengan adik Pak Anas Urbaningrum, yaitu Ana Lutfi, itu mundur sehari. Jadi yang rencananya bebas tanggal 10 mundur tanggal 11, dan begitu bebas nanti rencananya Anas Urbaningrum memang langsung ke Blitar, ke rumah orang tuanya untuk sungkem kepada sang ibu yang masih di Blitar. Ya, perkiraan jadi bebas tanggal 11, langsung perjalanan darat menuju ke Blitar tanggal 12 siang sampai di Blitar. Dan ini di rumah orang tua Anas Urbaningrum memang sudah ada persiapan untuk menyambut nanti kedatangan Anas di Blitar. Ini keluarga memasang tenda. Memang rencananya nanti akan diadakan acara buka bersama yang dihadiri teman, tetangga, dan keluarga bersama Anas, dan lanjut biar kegiatan terus sholat tarawih juga di musola ini yang ada di samping rumahnya Anas. Lanjut sampai dia juga ada beberapa acara santunan zakat mal di rumahnya
di daerah Nglegok, dan setelah itu akan berangkat kembali ke Jakarta. Jadi memang ada jadwal yang berubah untuk kebebasan Anas. Rencana bebasnya Anas Urbaningrum dari sebelumnya tanggal 10 ternyata mundur 1 hari, nanti tanggal 11 baru bebas dan mungkin langsung ke Blitar untuk sungkem ke orang tua. Tadi Pak Ana Lutfi memang bilang memang ke Blitar ini Pak Anas Urbaningrum setelah bebas langsung ingin sungkem kepada ibunya. Setelah sungkem ibunya baru akan ada kegiatan bersama teman maupun saudara-saudaranya. Jadi untuk persiapan sudah disiapkan tenda. Ini pekerja sedang memasang tenda berada di samping rumah orang tua Anas Urbaningrum. Saya akan ngobrol dengan Pak Ana Lutfi nanti sebentar lagi ini. Ini Pak Ana Lutfi merupakan adik Pak Anas, jadi dia anak nomor 4 Pak Ana Lutfi, sedangkan Pak Anas ini 5 bersaudara. Pak Anas Urbaningrum nomor 2, nomor 1 ada kakaknya sudah meninggal. Terus nomor 3 itu perempuan meninggal kecil, terus baru keempat Pak Ana Lutfi. Saya akan ngobrol dengan itu Pak Ana Lutfi yang ada di samping. Kita mengunsur dewa dulu nih. Ada orang sing Cirebon jadi ngajak nambah ini. Ini saya akan ngobrol dengan adik Pak Anas nih, Pak Ana Lutfi. Nah, anak ke nomor 4. Pak Anas, selamat pagi Pak. Pagi. Ya, ya baik. Ya ngapunten. Pak, ini memang dari keluarga Pak Anas ada persiapan ya nanti untuk menyambut atau menjelang kebebasan Pak Anas. Itu rencananya kapan untuk bebasnya? Tanggal 10, 11 atau kapan Pak? Bisa diceritakan. Mas Anas dan rombongan itu akan nyampe di Blitar itu hari Rabu tanggal 12 siang. 12, oke. Ya. Berarti karena jadwalnya mundur sehari karena semula tanggal 10 keputusan akhir kemarin itu tanggal 11. 11, oke. Ada sekitar jam 2 siang ya, setelah tidur ya. Iya. Pak, kalau di Blitar ini mungkin ada apa saja kegiatan nanti Pak Anas setelah bebas itu untuk tujuan ke Blitar ini? Di Blitar agenda utamanya sungkem ibu ya. Iya, oke. Silaturahim, ibu minta doa ibu ya. Karena juga berbarengan dengan bulan Ramadan tentu setelah itu ada acara kita bersama. Salat tarawih, iya. lanjut nanti sahur bersama. Sampai sahur bersama. Ya. Oke. Setelah itu langsung balik ya. Setelah itu tanggal 13-nya persiapan balik lagi ke Jakarta. Tapi sebelum balik ke Jakarta ada acara rencananya pembagian Jakarta dengan Mas Amir di Kecamatan Ya Pak, nanti dari keluarga juga ada yang mungkin menjemput ke Bandung. Ya, insya Allah saya nanti hari Minggu akan ke Bandung. Nanti pulangnya berbarengan rombongan Mas. Pak, ini menjelang bebas ini apakah keluarga juga sudah kontak-kontak dengan ya, insya Allah saya nanti hari Minggu akan ke Bandung. Nanti pulangnya berbarengan rombongan. Pak, ini menjelang bebas ini apakah keluarga juga sudah kontak-kontak dengan.
kali ini di Breaking News, saudara terus saksikan kanal YouTube Tribun News untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Saya Ratu Jati pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.